Baik, di video ini kita lanjutkan untuk teknik yang selanjutnya, yaitu teknik tabel kebenaran. Mestinya ini lebih easy karena menggunakan tabel. Tapi ya memang setiap teknik ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita cek setelah kita mempelajari teknik kebenaran. Kita langsung saja ke rutenya atau step-stepnya, agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Yang pertama sebenarnya masih sama ya. Step pertama adalah kalau dia disajikan dalam soal cerita, ya ubah ke simbolik dulu. Kalau sudah simbolik, ya sudah, langsung aja gitu ya. Kemudian tentukan metode yang digunakan, bisa langsung, bisa tak langsung. Di sini ini kalau misalkan tidak ditentukan di soal berarti bebas memilih. Kalau ditentukan di soal ya ikut apa perintah yang ada di soal gitu. Di sini untuk yang teknik tabel kebenaran kita tidak ada pecah cara 1, cara 2, kesimpulan ikut atau kesimpulan tidak ikut gitu. Jadi langsung aja kita pakai tabelnya gitu ya, makanya di sini nggak ada sub di bawahnya. Kemudian kalau sudah memilih metode, kita bisa menentukan formula lengkap dari premis dan konklusi yang ada. Ini maksudnya kayak tadi itu loh. Sudah kita kan punya patokan. Nah, itu tinggal kita susun premis-premis yang ada sama formula premis-premis yang ada itu yang sudah disimbolkan itu ke dalam satu tatanan urutan yang sama dengan metode yang dipilih. Selanjutnya, kita menyusun dan juga melengkapi tabel kebenaran sesuai dengan formula lengkap yang tadi sudah disusun ini gitu. Jadi kita nyusun tabel. Masih ingat ya kalau tabel kebenaran itu kita lihat dulu yang pertama, dia itu ada berapa proposisi utama ya. Kalau ada satu proposisi utama berarti ada 2 baris kemungkinan. Ya, 2 pangkat 1. Kalau ada 2 proposisi yang berbeda, berarti 2 pangkat 2, 4. Ada 4 baris kemungkinan. BBSS, BSBS. Gitu statnya. Kalau cuma satu tadi kan cuma BS saja, satu proposisi. Kalau 2 proposisi, 2 pangkat 2, 4. Ada 4 kemungkinan. Berarti menatanya adalah BBSS, kemudian di kolom kedua BSBS. Kalau kita punya 3 proposisi, berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti ada 8 baris kemungkinan. 8 baris kemungkinan. Jadi kita natanya 4B, 4S. Kemudian di kolom kedua 2B, 2S, 2B, 2S. Kemudian yang terakhir PS, 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 PS sampai bawah gitu ya. Ini silakan cek lagi yang teknik yang tabel kebenaran di pertemuan ke-3 atau 4. Kemudian yang terakhir adalah periksa apakah kolom terakhirnya itu menghasilkan tautologi atau tidak. Sudah cuma itu. Gitu kan, karena memang pada teknik ini semuanya diikutkan, kesimpulannya kan otomatis ikut dicek gitu. Jadi di bagian akhir kita tinggal mengecek apakah kolom yang terakhir itu menghasilkan tautologi atau tidak ya, sesuai dengan bukti yang normal tadi kan. Sebenarnya kalau kesimpulannya diikutkan berarti tujuan akhirnya adalah menemukan tautologi atau argumennya itu berubah menjadi suatu tautologi satu gitu ya. Jika iya, maka valid. Jika tidak, maka argumennya tidak valid. Gitu. Kita cek dulu pakai contoh. Contohnya kita pakai yang sama ya. Nah, kalau kita pakai contoh yang sama dengan yang bentuk normal tadi, mestinya di sini kita akan ketemu hasil yang sama, yaitu tidak valid. Bagaimana caranya atau urutannya? Sama yang pertama ya, kita ubah dulu ke bentuk simbolik, kemudian kita gabung menjadi formula utuh, ditata. Gitu ya. Kasihnya itu nata. Kalau saya itu lebih senang seperti ini karena supaya jelas rinciannya dan supaya nggak keliru-keliru gitu ketika menyusun. Jadi langsung nanti lihat bentuk ininya. Nah, sekarang kalau kita menata bentuk bukti langsung, nah bukti langsung kan tinggal kita tata seperti ini nih. Ini kan kita copy paste sama yang tadi ya. Sekarang kita susun tabelnya. Kalau Anda lihat di sini kan proposisinya hanya ada huruf P sama Q kan yang berbeda. Berarti ada 2 proposisi. Di sini ada 4 baris kemungkinan. Jadi BBSS, BSBS. Beres kan? Kemudian menata kolomnya tinggal dicek apakah di sini perlu negasi P. Oh ada, berarti bikinkan dulu kolom negasi P. Perlu negasi Q enggak? Oh ternyata ada, berarti bikinkan dulu kolom negasi Q gitu. Ketika sudah, baru kemudian seperti kemarin kita kerjakan dari mana yang kurung yang paling kecil. Kalau ada kurung kan harus didahulukan. Oh di sini ada P maka Q, ini kita dahulukan, bikin kolom dulu.
P maka Q, hasilnya ini. Selanjutnya di sini kan ada kurung siku. Oh, berarti ini kita kerjakan dulu. Hasil dari P maka Q ini tadi kita konjungsikan dengan negasi P. Berarti kolom ketiga ini kita konjungsikan dengan kolom keempat. Hasilnya seperti ini. Terakhir, tinggal apa hasil dari kolom ini tadi kita implikasikan dengan negasi Q. Ingat arahnya dari sini ke sini. Berarti dari kolom yang ke 6 ini menuju ke kolom negasi Q membacanya. Jadi S ke S, kesimpulannya B. S ke B, kesimpulannya B. Nah, di sini baris yang ketiga B ke S. Nah, B ke S dalam hukum implikasi menghasilkan kesimpulan salah. Di sini S. Terakhir B ke B, hasilnya adalah B. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata di kolom terakhir itu bukan merupakan tautologi karena ada satu S. Kalau tautologi kan harusnya B semua, ya kan? Maka disimpulkan di sini argumennya tidak valid gitu. Bisa ya? Ini kalau bukti langsung. Kalau bukti tak langsung bagaimana? Misal ini pakai kontraposisi. Nah, langsung ya. Kan tadi sudah ketemu kalau dia tidak valid. Tinggal kita cek aja kalau pakai tabel seperti apa. Nah, tinggal kita susun ini seret. Sudah kan tadi? Nah, sekarang kita bikinkan dulu BBSS, BSBS. Terus kita tulis sesuai kebutuhannya. Ada negasi P, ada negasi Q, berarti kita siapin. Udah. Terus di sini ada negasi Q. Ini kan kurung yang paling kecil. Siapin di sini. Nih, Bu, kalau misalkan ini sudah langsung saya tulis Q aja berarti harus ada kolom ini enggak? Enggak usah. Kalau memang enggak perlu ya enggak usah ditulis gitu. Karena di sini saya muncul, berarti ini saya munculkan. Kalau misalkan dari awal Anda langsung menulis ini sudah Q gitu aja, ya udah yang kolom ini enggak usah gitu ya. Cuman negasi P aja yang muncul di belakang. Tuh ya. Sama. Kita kerja dari kurung yang paling kecil. Ini selanjutnya agak gedean dikit ke sini, negasi P. Dikonjungsikan dengan negasi P. Kemudian di luarnya kurung siku yang kedua ini ada negasi. Berarti hasil dari ini tadi kita negasikan. Masuk ke sini ya. SSBB berarti sini BBSS. Terakhir kita lihat implikasi antara negasi-negasi Q dengan ini. Berarti kita lihat kolom yang ke-5 ini dengan kolom yang ke-8. Jadi bacanya karena arahnya dari sini ke sini berarti ini B ke B. Jadi yang dari sini ke kolom ke-8. Kolom ke-5 menuju ke kolom ke-8. Setelah dicek ini B. Baris yang kedua S ke B menjadi B. Baris ketiga B ke S ternyata hasilnya adalah S. Baris keempat S ke B tetap B. Tapi karena ini bukan tautologi, jelas dia tidak valid. Sama ya ini kalau kontraposisi. Nah, terakhir dengan cara kontradiksi sama. Nah, kalau pakai kontradiksi, kita masukkan semuanya ini kan, tapi ada nolnya. Nah, bagaimana? Ya tinggal masukkan sama. Nol itu artinya adalah S semua. Salah. Untuk semua semua komponen kebenaran yang mungkin gitu kan, menurut definisinya. Sama ya caranya. P dulu, setelah itu perlu negasi P, perlu negasi Q juga, berarti ditata. Setelah itu saya perlu negasi Q, ditulis. Setelah sudah, berarti kita kerjakan dari yang paling kecil. Ada ini P maka Q, sudah seret ini. Nah, kemudian ini kan konjungsi, ini kan 3 ini Bu sekarang. Ini P maka Q dikonjungsikan dengan negasi P dikonjungsikan dengan negasi Q. Berarti bagaimana Bu kalau tiga-tiganya? Kalau ada 3 yang jajar seperti ini, ya dia baru akan bernilai benar kalau ini benar, ini benar, ini benar. Cek dulu. Kolom 3 ini ya negasi P. Kolom ke-5 negasi Q sama kolom ke-6. Nah, kalau dilihat ini adalah S, B, B. Berarti ada S-nya kan? Jelas dia bernilai salah. Baris yang kedua, di sini S, di sini S, di sini juga S. Apalagi salah semua, jelas S. Baris yang ketiga, sini B, sini B, sini B. Semuanya B, barulah dia bernilai B. Karena tiga-tiganya gitu ya.
Kemudian ini kolom ini B, kemudian yang kolom kelima ini S, kolom ke-6 B, SB, tetap S karena ada S-nya. Ingat, kalau definisinya konjungsi itu dia bernilai benar untuk yang semuanya benar gitu ya. Sudah, setelah ini sudah, kita implikasikan dengan 0. Oh ya, 0 kan belum tersedia, saya tambahin dulu di sini. Jadi 0 ada di sini. Bu, kalau 0 ini saya siapkan di depan misalkan, setelah negasi Q ini, boleh nggak Bu kolomnya ada di sini? Boleh, tidak masalah. Gitu. Yang penting muncul karena dia diperlukan gitu ya. Dan nggak usah mengada-adakan yang tidak diperlukan gitu. Misalkan, Bu saya mau nambah kolom 1 tautologi yang B. Boleh nggak Bu? Nah, bukan nggak boleh tapi nggak perlu. Sia-sia nanti ngelamain kerjaan gitu. Terakhir kita tinggal mengimplikasikan hasil ini dengan 0 pakai hukum implikasi, S maka S, B, S maka S, B maka S. Nah ini ketemu S juga kan, S maka S, B. Nah karena kesimpulan akhirnya bukan tautologi, berarti dia disimpulkan argumennya tidak valid gitu. Jadi itulah kenapa dari awal saya meminta Anda memahami istilah-istilah tautologi, kontradiksi, kontraposisi. Nah kayak gitu sebenarnya ya, kayak gitu karena memang kita pakai istilah-istilah ini gitu. Nah kalau ini tentang teknik tabel kebenaran ya, kalau ditanyakan Bu lebih mudah mana, yang teknik tabel kebenaran apa teknik normalisasi? Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau teknik normalisasi karena memang kita harus menghafalkan hukum-hukum dan aturan inferensi, aturan tabel kebenaran teorema ekuivalensi itu harus bisa dan harus hafal gitu. Jadi mungkin terkesan agak lebih sulit. Kalau di tabel kebenaran mungkin lebih mudah karena nggak harus menghafal hukum-hukumnya, tapi dia juga punya kelemahan, yaitu kalau di tabel itu kadang-kadang kita rawan untuk salah, nggak teliti gitu, karena kan kayak ini kita kan harus melihat kolom ke-3, 5 sama 6. Kadang-kadang bisa jadi selip kan, yang kita lihat bukan di kolom yang kelima tapi yang kita lihat kolom ke-4 gitu. Akhirnya jadi salah semuanya gitu misalkan. Jadi kedua teknik ini ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Jadi nggak masalah pilih yang mana saja. Kalau memang di soal tidak diperintahkan berarti bebas pilih yang mana. Kalau sudah diperintahkan berarti ikut apa yang ada di soal aja ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu materi untuk pertemuan hari ini. Semoga ini tidak terlalu banyak. Untuk materi yang terakhir, aturan inferensi, teknik yang menggunakan inferensi, nanti kita bahas di pertemuan yang minggu depan ya. Silakan mengecek tugas terstruktur, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Tentang materi juga seperti itu, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di ruang diskusi seperti biasa ya. Terima kasih. Saya cukupkan materi hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.